Video ini dibimbing oleh guru kimia kami, yaitu Mem Jenny Pasaribu SPD MSI. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk sama anggota video ini. Let's check this out. Hai guys, aku Anissa. Apa sih konfigurasi elektron itu? So, simak video ini ya guys. Nah, konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekulnya. Kulit atom terdiri atas 7 kulit, yaitu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q, di mana masing-masing kulit memiliki jumlah maksimum elektron sesuai dengan rumusnya, yaitu 2n². Maka pada kulit K, jumlah elektron maksimalnya adalah sebanyak 2. Pada kulit L, jumlah elektron maksimalnya adalah 8. Pada kulit M, jumlah elektron maksimalnya adalah 18. Dan pada kulit N, jumlah elektron maksimalnya adalah 32 hingga ke kulit Q. Nah guys, itu dia penjelasan mengenai konfigurasi elektron. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai konfigurasi elektron pada golongan 1A. Pada golongan 1A alkali, konfigurasi yang terjadi pada unsur lithium dengan nomor atom 3. Pada kulit K terisi 2, pada kulit L terisi 1. Selanjutnya natrium dengan nomor atom 11. Pada kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, dan kulit M terisi 1. Kalium dengan nomor atom 19, pada kulit K terisi 2, pada kulit L terisi 8, pada kulit M terisi 8, dan pada kulit N terisi 1. Rubidium dengan nomor atom 37, pada kulit K terisi 2, kulit L 8, kulit M 18, kulit N 8, kulit O 1. Cesium dengan nomor atom 55, pada kulit K 2, pada kulit L 8, pada kulit M 18, pada kulit N 18, pada kulit O 8, dan pada kulit P 1. Dan yang terakhir, francium dengan nomor atom 87, pada kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, kulit M terisi 18, kulit N terisi 32, kulit O terisi 18, kulit P terisi 8, dan kulit Q terisi 1. Nah guys, itu dia konfigurasi elektron pada golongan. Halo, perkenalkan nama saya Zilfar Resida Manik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa kegunaan dari golongan 1A logam alkalin. Ada hidrogen, litium, kalium, natrium, rubidium, dan cesium. Nah, jadi hidrogen itu digunakan untuk memproduksi amonia, HCl, HBr, dan metanol. Nah, kalau untuk kegunaan litium sendiri itu digunakan untuk membuat baterai, keramik, kaca, obat-obatan, dan lain-lain. Itu digunakan dalam bidang kedokteran. Kalau dalam bidang industri itu digunakan sebagai pengental minyak. Nah, untuk kegunaan natrium dalam bentuk logam sangat penting dalam pembuatan ester dan senyawa organik. Nah, untuk yang keempat itu adalah kalium. Nah, sebagian besar kalium atau 95% kalium digunakan untuk membuat pupuk, dan 5%-nya lagi itu dibuat untuk kayak barang-barang lainnya gitu. Nah, untuk yang kelima itu adalah fungsi dari cesium. Contoh, cesium itu dibuat untuk pembuatan jam standar. Nah, yang keenam itu adalah fungsi dari rubidium.
Salah satunya fungsi dari rubidium adalah garam rubidium digunakan dalam gelas, kaca, dan keramik. Nah, poin yang terakhir itu adalah kegunaan fransium. Sampai sekarang kegunaan fransium belum ditemukan dikarenakan fransium itu langka ya. Nah, jadi segitu saja dari saya, Azri Farizi Damani, pamit. Unsur dan nomor atom. 1. Hidrogen, nomor atomnya 1. 2. Litium, nomor atomnya 3. 3. Natrium, nomor atomnya 11. 4. Kalium, nomor atomnya 19. 5. Rubidium, nomor atomnya 37. 6. Cesium, nomor atomnya 55. 7. Francium, nomor atomnya 87. Nama saya Cindy Ardelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis dan sifat kimia masing-masing unsurnya. Nah, apa itu sifat fisis? Sifat fisis merujuk pada perubahan benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisis juga dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materinya. Kita juga dapat mencirikan sifat fisis dari warna zat, bau, kekeruhan, kekentalan, titik leleh, titik didih, kelarutan, massa jenisnya, kemagnetan, dan kekentalannya. Sementara itu, sifat kimia adalah perubahan yang dialami benda yang membentuk zat baru. Nah, di sini ada beberapa contoh sifat kimia. Ada mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, berkarat atau korosif. Nah, langsung aja kita akan bahas sifat fisik dan sifat kimia unsur berdasarkan golongannya. Golongan alkali. Logam alkali merupakan unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan 1A, kecuali hidrogen atau H, litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Sifat fisis golongan alkali adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah, dari Li ke Vr, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun, kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K justru bertambah. Hal ini terkait pada ikatan logam dengan logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan, semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga kita harus menyimpannya di dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air, sebagaimana bisa kita lihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkali meningkat dari Li ke Vr, begitu juga dengan sifat reduktornya yang semakin kuat. Hampir semua logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Oke, kita sudah membahas tentang sifat fisik dan sifat kimia unsur berdasarkan golongannya. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Tiara Syahrinah dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Alkali atau natrium. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan
dan dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl dengan titik lebur 801 derajat Celcius dicampur dengan 1/2 CaCl2 untuk menurunkan suhu lebur hingga 580 derajat Celcius. Pembuatan logam alkali dan senyawanya. Tingkat oksidasi logam alkali dalam senyawanya selalu positif 1. Oleh karena itu, semua reaksi pembuatan logam alkali dalam senyawanya tergolong reaksi reduksi. Pembuatan logam natrium atau Na. Jadi natrium ini dibuat dari elektrolisis campuran lelehan NaCl dan CaCl2. Reaksinya adalah sebagai berikut. NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl negatif. Di katoda terjadi reaksi sebagai berikut. 2 Na+ ditambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Na liquid. Sedangkan di anoda terbentuk gas klorin. Reaksi logam alkali dengan air. Ternyata semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksinya sebagai berikut. 2L tambah 2H2O maka menghasilkan 2LOH tambah H2. Maka di sini akan berwujud solid. Di sini berwujud liquid. Dan di sini H2 berwujud gas. Alkali dengan hidrogen. Ternyata logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Reaksinya sebagai berikut. Karena hanya 2, maka saya di sini akan saya kalikan 2. Di sini juga akan saya kalikan 2. Maka ini menjadi solid, ini menjadi gas, dan ini akan menghasilkan solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Balasubkarigan dari kelas 12 IPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi di mana unsur alkali tanah ditemukan di alam. Yang pertama yaitu hidrogen atau lambangnya adalah H. Persentase hidrogen di dalam alam ini adalah sekitar 92%. Senyawa yang mengandung hidrogen sangat melimpah, khususnya adalah air, senyawa organik, aromania, asam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu litium. Biji utama litium adalah spodumenia LiAl yang terdapat di kawasan Amerika, Brazil, Kanada, dan Rusia. Di dalam litium juga terdapat OHF sekitar 4,7% di batuan beku. Yang ketiga yaitu natrium atau Na. Natrium terdapat di dalam senyawa antara lain NaCl, NaNO3. Selain terlarut di dalam air laut, hampir 3% dari natrium ini juga ada di lapisan-lapisan tanah yang terdalam. Berikutnya kalium atau lambangnya K. Kalium merupakan logam ke-7 yang mengandung berat 24% di dalam kerak bumi. Kebanyakan mineral kalium tidak larut di dalam air dan unsurnya cukup sulit untuk didapat. Dan mineral-mineral tersebut seperti silfit, karnalit ditemukan di danau purba atau di dasar laut yang dalam. Berikutnya yaitu rubidium atau lambangnya itu Rb. Unsur rubidium ini banyak ditemukan beberapa tahun terakhir. Golongan unsur kelimpahan rubidium ini ada di leukit dan zihaldit yang terkandung sekitar 1% di dalam bentuk oksidanya. Berikutnya ada Cs atau cesium. Cesium ini merupakan salah satu unsur logam alkali yang reaktif, berwarna putih dan berbentuk lunak. Sebelumnya dia ada terdapat banyak di dalam lapisan-lapisan batu. Berikutnya lagi ada Fr atau francium. Francium ini dapat diperoleh dalam mineral uranium dan bersifat radioaktif dengan waktu pano yaitu 21,8 menit. Berikutnya itu ada Mg atau magnesium. Magnesium ini terdapat di muka bumi sebagai garam-garam, karbonat, klorida,
silikat, dan sulfat. Misal magneksifnya yaitu adalah MgCO3.